teman-teman yang baru lulus PPG. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus PPG kan itu yang jelas kalau lulusnya tahun ini itu kan tahun depan itu kan mereka akan insya Allah menerima TPG. TPG sertifikasi. Sebelum itu memang biasanya kami kumpulkan dulu karena tahun ini guru PAI yang PPG insya Allah lulus sekitar 184 orang dari berbagai jenjang, yang sekitar 20 orang itu non PNS, 20 atau 30 orang non PNS, sisanya itu P3K. Oh, oke. Jadi kalau itu nanti ada setelah kelulusan, kemudian keluar sertifikasi pendidik, kemudian NRG, baru nanti kita kumpulkan entah di akhir tahun ini atau di awal tahun. Belum juknis tentang pembayaran TPG itu kita dikeluarkan, jadinya mesti ada pilihan. Seperti itu jawabannya Kak Rudi ini mungkin ya. Mungkin dengar ya, muka-muka dengar. Dan itu untuk tadi saya sempat menjawab Gus, untuk sepertinya memang kita ada pengembangan sedikit dari podcast ini. Bisa jadi saya jawab gini, kalaupun memang penggemar ternyata dari wilayah lain di channelnya Kemenang Kota Malang, sebenarnya kita bisa duet ya dengan antar kementerian Gus dengan Kasih yang di Kabupaten Malang, karena banyaknya pengaduan itu masuk juga kemarin banyak dari wilayah Karangploso. Masya Allah. Karangploso, saya begini, saya bilang ini wilayah Kota Malang, tapi kan sama Kemenang itu pasti pertanyaannya seperti itu. Mungkin ke depan seperti itu gitu. Moga-moga kita mungkin bikin MOU lah dengan Kemenang Kabupaten karena mungkin punya program masing-masing beda-beda. Sementara Kemenang Kota Malang ini memang dalam tanda kutip termasuk percontohan untuk menyapa masyarakat umum ya. Kita punya mendua, kalau di sini bisa bagus bincang santai, kita lebih banyak ngobrol begini, ada juga mendua menjawab aduan masyarakat. Jadi menjawab aduan masyarakat itu juga berkait dengan kemarin pertanyaannya dari Google Review yang kemudian saya jawab melalui Malang Posko Media. Di sana berkaitan dengan kok pelayanannya lemot sih begitu, tapi pelayanan haji, makanya kemudian kita sosialisasikan bahwa haji sekarang pelan-pelan sudah disapih dari Kemenang Kota Malang. Jadi sudah pelan-pelan tidak lagi ada di tempat kita, dan kita sudah dapat edaran tidak boleh memberikan informasi berkaitan dengan layanan haji. Jadi kantornya tetap jadi satu, tapi kalau layanan haji ya urusannya haji. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap membantu karena satpamnya masih satpam kita, kantornya masih gabung jadi kita. Jadi tetapi masyarakat harus mulai proporsional. Kalau haji ya berarti Kementerian Haji yang mengelola. Nanti kalau yang tidak mengenakan itu pegawai Kemenang Kota Malangnya, ya kita yang lakukan pembinaan untuk pegawai Kemenang Kota Malangnya. Tapi kalau untuk pegawai Kemenhaj kita tidak bisa lagi istilahnya memberikan pembinaan karena itu anaknya tetangga. Kira-kira begitu. Ada lagi, Mbak? Di bawah pimpinan Pak Nanan makin maju, makin mendunia. Amin. Salut. Amin. Untuk Kemenang Kota Malang di bawah pimpinan Gus memang top. Benar-benar integritas dan diwakilkan top berkotong. Top itu tuwek ompong peot. Amin. Moga-moga jadi doa sungguhan. Jadi ASN itu harus banyak bersyukur karena dengan gaji yang pasti digaji oleh masyarakat, maka memberikan pelayanan, selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan itu adalah kewajiban. Karena yang ditekankan orang tua saya dulu,
ASN itu hisapnya luwih suwi daripada sing ke ASN itu. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu lebih banyak. Makanya kita harus gandeng semuanya. Ini kewajiban kita, maka program Pak Menteri itu sudah sangat cocok. Kementerian Agama berdampak, harus kita memberikan dampak yang baik kepada semua masyarakat. Kita membantu bisa sekuat kita. Kalau kita berbicara tentang persaingan, seharusnya Min 2 itu tidak boleh bantu madrasah swasta saingan, karena kalau mereka top di atas itu tentu akan ngelek-ngelek madrasah negerinya, ya madrasah negeri tapi prestasinya kalah dengan swasta, kan begitu ya, dielek-elek. Nah, tetapi itulah sebuah bentuk pertanggungjawaban. Kemenak berdampak itu juga merangkul semua, termasuk pendampingan kepada semua. Ini yang penting. Kalau Darul Quran ikut jenengan atau di Darul Quran ikut KKM Kedungkandang. Oh, KKM-nya ada 3? Ada 4. Oh, ada 4. Karena Kedungkandang wilayahnya luas, sebenarnya dibagi 2 KKM. Oh, begitu. Oke. Karena Darul Quran kayaknya juga kepingin inklusi juga. Mungkin bisa digandeng bareng-bareng, diajak diskusi bareng-bareng, termasuk kapan-kapan kita ngobrol dengan MTSN 2, itu juga kita dengar-dengar mulai merintis kelas inklusi. Jadi memang sudah tuntutan akhir zaman, yaitu kalau dulu entah memang sedikit atau bagaimana, wallahu alam, tetapi atau kemudian memang tidak diberi hak sekolah, tetapi dulu itu ya sekolahnya orang gitu ya di SLB begitu. Tapi tentu dengan perubahan zaman, dengan tingkat pengetahuan kita bertambah bahwa masing-masing masyarakat itu punya hak yang sama, maka kita tidak boleh menolak orang. Jadi kalau mau ke SLB monggo, kalau mau ke madrasah kita ya tentu nanti dites dulu sesuai dengan kemampuan. Karena kalau inklusi, full inklusi, seumpama kata anak tunanetra daftar ke MIN itu nggak boleh nolak itu. Tapi kan masalahnya sebenarnya nggak boleh nolak, tetapi masalahnya kita punya gurunya apa enggak, menyiapkan Al-Qur'annya, menyiapkan buku teksnya, macam-macam, braille, tapi pelan-pelan kita isi itu Pak. Mudah-mudahan Mas Nanang ya. Moga-moga itu juga menjawab ini ya, Kak Arya berapa kali beliaunya ini kayaknya menjawab dari atas ke ada yang tanya lagi nih, mohon izin jika Min 2 membuka kelas inklusi, apa ada syarat khusus bagi siswa APK untuk mendaftar? Penjelasannya itu tadi sudah disampaikan bahwa memang ada syarat-syarat khusus, diantaranya tes psikologi, ada pemetaan di situ. Semoga para pemimpin pejabat di Indonesia ini bisa dirubus. Waduh. Jujur dan Islami, ingatan. Iya Kak. Iya, oke, sudah menjawab itu semua. Ada lagi mic-nya dan dipasang Mbak Agni, mic-nya ketinggalan. Ya, itu saja terakhir dari Maju Terus Minda Tama. Amin. Pak Nana pokoknya belum sukses kalau belum menjadikan Minda Tama itu terdepan di Indonesia. Amin. Semoga panjang umur, diberikan tambahan ilmu, karena orang yang senantiasa membantu makhluknya Allah itu selalu akan ada tambahan-tambahan. Tentu dengan berbagai macam keterbatasan, karena kalau di Ar-Royhan yang disampaikan Pak Nanang ini tadi, itu memang semua yang daftar pasti diterima, cuma antri 3 tahun. 6 tahun Bos. 6 tahun ya, 6 tahun. Antri 6 tahun. Jadi lahir procot harus langsung daftar. Gitu. Karena antriannya sangat panjang. Tentu kalau seumpama tidak menseleksi, seumpama seleksinya tidak berhasil, bukan berarti Minda Tama nanti pilih kasih, ini yang harus
pahami, tetapi Mindatama itu menyesuaikan dengan kemampuan, tentu kemampuan dan kesiapan. Karena kemarin kalau di Ar-Raihan itu sampai anak yang hampir lumpuh sekujur tubuh ya yang diceritakan ya. Dan itu luar biasa, Gus. Orang tuanya punya khusus, yang penting anaknya bisa pakai seragam sekolah. Berangkat pagi pulang seperti anak pada umumnya. Ini luar biasa. Dan anak itu dianggap sukses lulus ketika hanya bisa berdiri dan bisa berkomunikasi. Itu dianggap lulus. Ya, karena awalnya tidak bisa komunikasi sejak sama sekali. Jadi tingkat kesuksesannya sampai ini memang luar biasa ya. Kita patut malu, Pak Nanang. Kita patut malu, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini kita madrasah berdampak itu tadi diceritakan oleh beliaunya. Untuk pemenang berdampak itu kita punya sekolah rakyat, kita masuk di sekolah rakyat. Kemarin beberapa kawan-kawan yang sudah terjun ke sana, Gus, sesuai dengan beberapa MOU Gus Samton dengan sekolah rakyat. Itu luar biasa, perjuangannya memang luar biasa. Sedang saya coba untuk mengamati kawan-kawan, untuk mengamati sisi berat memang pondok aja ada kiainya, yang kalau sekolah rakyat tidak ada kiainya itu luar biasa kawan-kawan TPQ itu. Ya betul. Ya itu apa, kita tidak hanya merawat madrasah saja, tapi madrasah ini Kemenak mewakilkan Pak Nanang untuk merawat madrasah-madrasah yang lain, membantu lah. Itu tadi nanti hisabnya besar ya. Zaman COVID itu, zaman apa itu, pandemi. Itu semua orang kolaps kecuali ASN. Itu tuh syukur. Makanya kalau kita ini tidak berbuat banyak, tidak berbuat lebih baik, tentu kita patut malu. Karena kita ini yang mapan dibanding yang lain. Nah, dalam kaitannya dengan madrasah sekolah rakyat, itu memang program negara, itu mereka harus diasramakan, dan diasramakan itu ternyata mungkin ada yang loss ya. Lossnya itu tidak difikirkan apakah pendampingnya itu bisa memberikan edukasi dan mendampingi, karena yang diambil itu kayaknya kemarin di sekolah rakyat kita yang SMP itu dari PKK kalau nggak salah, dari PKK mana begitu, sehingga kemudian kita berpikir gimana penanaman agamanya. Akhirnya kita carikan bantuan kerjasama dengan FKPQ, Forum Komunikasi Pendidikan Quran, dan alhamdulillah sudah jalan 3 bulan. Dan meskipun terlambat kemarin, alhamdulillah dapat sangunya, tapi ya tidak ada apa-apanya dengan gajinya Pak Nanang ini. Sangunya itu per pertemuan 25.000 itu beli pecel sudah cuma 1 bungkus di zaman ST zaman sekarang. Tapi ini perjuangan demi umatnya. Jadi untuk menunjukkan Kemenak berdampak, madrasah berdampak. Jadi kita terus harus berbuat, dan kita juga mohon terus kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan, usulan-usulan apa yang bisa kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dampingi. Terakhir Pak Nanang nih, dengan kaitannya dengan madrasah berdampak, Kemenak Kota Malang ini masih sering dapat kritik untuk madrasah swasta yang menahan ijazahnya. Ayo Pak Nanang, gimana mensupport kawan KKM untuk tidak menahan ijazah? Oke Gus, di forum KKMI kami terus berupaya pada teman-teman kepala madrasah untuk terus intens kepada guru-gurunya, para wali muridnya untuk kooperatif. Dalam artian kalau memang ada tunggangan tagihan pada wali murid itu bisa dikomunikasikan sama-sama. Dan kami juga ada program yang disampaikan oleh Gus tadi untuk terhadap bagaimana giat-giat madrasah tidak terlalu memberati untuk anggaran di komite yayasannya. Dan utamanya adalah komunikasi. Kalau madrasah swasta kan ada yayasan.
Nah, ininya komunikasi bagaimana dengan yayasan. Apalagi sekarang untuk ijazah sudah digital, dan ini kami berupaya terus agar ijazah tidak ditahan apabila ada tanggungan. Upayanya adalah kami untuk beberapa kawan di madrasah yang memang ngapunten siswanya sedikit, kita dari KKM itu berupaya kalau memang ada tanggungan dari wali kelas 6 yang memang itu bisa disupport lewat KKMI, ini kita support. Seperti itu. Jadi kami memaklumi untuk yang madrasah kecil, siswa kelas 6-nya hanya 5, hanya 6, yang ditahan hanya 1-2. Ini yang kita berharap dari organisasi KKMI, seluruh pengurusnya sepakat untuk bisa mensupport terhadap giat tersebut. Nggak boleh ada yang ditahan. Oke. Nggak ada kasus ditahan ya di Alhamdulillah. KKM 2 nggak ada. Ya, oke, alhamdulillah. KKM 2 nggak ada. Bagaimana dengan KKM yang lain? Nah, kawan-kawan sekalian, ya memang kayak daur ya. Daur itu apa? Perputaran, siklus. Jadi madrasah butuh pembiayaan, gurunya juga butuh support. Jadi tidak semuanya tersertifikasi. Maka yang diandalkan adalah SPP murid. SPP murid pun juga tidak terlalu besar. Kemudian tiap bulan harus ngasih gaji. Bagaimana ini bisa dijalankan ya? Kita harus saling pengertian begitu. Karena kalau kemudian kita hanya sekedar marah-marah saat akhir ini madrasah ini ijazahnya ditahan, madrasah itu ijazahnya ditahan, tapi kita tidak pernah berpikir sama bayar SPP orang. Itu penting juga begitu loh, karena ngapunten ya, madrasah negeri kita saja, madrasah negeri kita saja, kalau mengandalkan dari negara itu ya tidak akan sebesar ini. Support dari masyarakat itu adalah termasuk sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita bisa besar, termasuk Mindatama ini kan supportnya juga luar biasa dari masyarakat. Jadi masyarakat itu yang lebih besar daripada di negara ya. Secara kenegaraan memang tentu sebenarnya tidak boleh kita mengandalkan ke masyarakat, tetapi ya kondisi negara kita, apalagi sekarang ini efisiensi macam-macam, kita tetap harus berusaha berbuat untuk menjadikan anak bangsa kita menjadi cerdas dan terdepan. Ada lagi kah? Sudah? Tidak ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya untuk lembaga TPQ. Waduh, TPQ sekarang. Daftar ke Kemenak untuk daftar TPQ-nya, Bisaro Asatid bagaimana Ustaz? Ini lembaga baru, TPQ sudah diketahui TPQ-nya lembaga masih baru, apa sudah eksis lama? Ada proses di aplikasi melalui admin saja. Ada sekedar PK di sana, terus ada Bisarohnya melalui pengajuan juga, ada aplikasi Sikap itu juga dari Kemenak, bisa melalui adminnya Japri saja. Untuk yang mau daftar di Kota Malang ya, itu 2 aplikasi itu memang harus rajin, terutama intinya di emisnya, emis lembaga dan guru-gurunya apakah sudah masuk dalam emis tersebut, seperti halnya dengan madrasah semua. Ada ya. Sikap itu ada ya? Ada pasti dapat Bisaro kan? Atau kalau ada? Kalau ada. Kan ada verifikasi lembaga. Ya double ngajar di mana itu loh. Ya, itu harus dicek, nggak boleh double accounting. Oke. Jadi kadang-kadang ada guru TPQ tapi juga guru Mindatama begitu. Nah, maka tidak boleh Pak Nanang meskipun di rumahnya jadi ustadz itu terus juga dapat, itu namanya double accounting gitu. Jadi itu, tapi secara umum ya Bisaro itu kalau orang Jawa Tengah, saya kan orang Jawa Tengah, Bisaro itu katanya orang Jawa Tengah itu bisanya orang roh. Artinya besarannya kita tidak tahu gitu. Ada atau tidak ya tidak tahu. Kalau muncul ya alhamdulillah, kalau tidak ada insya Allah ada rezeki di tempat yang lain. Tetapi
kita berharap jadi seumpama pemberian negara itu ada dan kayaknya tidak besar ya, biasanya sangat kecil ya, itu tidak jadi apa boso Malangane ojo dicagerno. Ojo dicagerno. Karena lillah saja, karena kalau kita minta bantuan sama manusia, kadang-kadang manusia punya keterbatasan, tapi kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah gak dapat dari Kemenak, dapat dari Pemkot, gak dapat dari Pemkot, dapat dari yang lain. Tuhan Maha menciptakan skenario untuk rezeki panjenengan. Jadi tetap semangat ya. Sudah ada lagi Pak? Ya, oke. Berarti sudah baru masih daftar ini, berarti sudah tergabung LMI, cuma belum kedatangan Kemenak, berarti belum disurvei. Kalau masih izin baru, semangat ya. Pokoknya itu tadi mengajar saja. Jenengan itu sudah guru Pak Guru Nanang ini dan jabatan tertinggi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-sebaik Anda adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Itu terbaik di hadapan Tuhan. Masa orang terbaik di hadapan Tuhan tidak ada piagam penghargaannya dari Tuhan? Pastilah ada. Jadi makanya jangan bingung dengan bisaroh dulu ya. Jadi yang diberikan negara banyak sekali. Tetapi itu tadi jenengan harus tetap semangat, termasuk lillahnya harus tetap dikedepankan. Apa yang bisa dibantu oleh kawan-kawan Kementerian Agama kita terus akan berproses untuk menjadi pelayan yang terbaik dan terbaik untuk panjenengan semua. Senyum Anda adalah kebahagiaan kami. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata apa? Sami-sami Gus. Barakallah.